Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, katakan ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Shalom, jumpa lagi kita di hari Minggu tanggal 12 September 2021. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Sebelum itu kita bersaat teduh. Amin. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan kita untuk memberi hormat pujian bagi Dia. Biarlah umatnya menyembah, mengagungkan Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya.
beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Ayat pembuka diambil di dalam kitab Roma 15 ayat 18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Saudara-saudara, kita akan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan hati kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Ampuni Tuhan untuk setiap dosa dan salah kami yang kami perbuat, khususnya dengan sengaja. Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan belas kasihan kepada kami. Terlebih lagi Engkau juga memberikan kepada kami kekuatan supaya kami tidak mengulanginya. Kami mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk hidup lebih baik. Tuhan, kami juga rindu dipakai oleh Engkau sebagai alat di tangan-Mu, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami, keluarga kami. Meskipun kami penuh dengan kelemahan, kami tetap rindu membawa diri kami ke hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita percaya dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Berita anugerah terambil di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Melisa Sugi Hermanto. Sebelum itu kita akan mengangkat pujian KPPK nomor 279, Ku Tak Mau Hidup Percuma. Biarlah hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah hidup kita ini tidak sia-sia, tidak untuk diri sendiri, tapi hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati
Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Kita mohon sekali lagi Roh Kudus Tuhan menolong setiap kita mengerti dan melakukan firman-Nya. Kami bawa diri kami Tuhan kembali ke hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang membukakan pikiran kami. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami, karena sesungguhnya seringkali kami menganggap diri kami sudah baik. Namun sesungguhnya ya Tuhan, kami jauh daripada yang Engkau harapkan, kami jauh dari sempurna. Untuk itu kami rindu Tuhan, Kau berbicara kepada kami. Tuhan, jangan biarkan kami menganggap diri kami sudah melakukan firman-Mu. Biarlah kami boleh bercermin kepada firman Tuhan. Dan kami tahu ada bagian-bagian yang belum kami lakukan. Berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Roh Kudus Tuhan menopang kami, memberikan kami kekuatan. Tuhan, inilah doa kami. Berkati Tuhan waktu di depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 19 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-29. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di atas kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, tema besar kita adalah fokus pada panggilannya. Saudara, mengapa kita perlu tahu apa panggilan Tuhan kepada kita? Saudara, kalau kita tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk kita, maka kita akan mengerjakan, kita akan melakukan panggilan Tuhan itu untuk kita. Saudara, apakah kita tahu Tuhan memanggil kita untuk apa? Apakah hanya untuk menikmati dunia saja dan mendapatkan berkat-berkatnya? Atau untuk diselamatkan saja dan menunggu kapan Tuhan memanggil kita dan kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga? Saudara, Tuhan memanggil kita untuk 3 hal. Ini yang menjadi tugas atau panggilan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, untuk bersekutu, yaitu koinonia. Untuk bersaksi, marturia, sering dipakai kata martir. Dan yang ketiga, untuk melayani atau diakonia. Saudara-saudara, apakah kita sudah menjalankan panggilan Tuhan untuk bersaksi? Ya, ini berkaitan dengan menyampaikan kabar baik, berita Injil kepada orang lain.
Apakah kita sudah bersekutu sebagai orang percaya? Apakah kita rajin mengikuti persekutuan, mengikuti ibadah? Apakah kita juga sebagai anak Tuhan kita melayani? Tuhan ingin kita menjadi orang-orang Kristen dunia, bukan orang Kristen lokal, hanya di rumah atau di gereja saja. Tapi kita dimanapun kita diminta untuk melayani sesama dan menjadi berkat. Saudara, mana yang belum kita jalankan di antara ketiga panggilan Tuhan tersebut? Apakah kita belum menjalankan tugas kita atau panggilan kita dalam bersaksi? Atau kita kurang dalam hal bersekutu? Apakah kita sudah melayani Tuhan? Saudara, kita bersyukur kalau kita sudah berusaha melakukan 3 panggilan Tuhan ini. Namun kalau ada 1 atau 2 hal yang belum kita lakukan, biarlah kita berusaha untuk melakukan panggilan Tuhan ini. Saudara, kita lihat sekarang yang berikutnya. Bagaimana supaya kita fokus pada panggilan Tuhan dalam hal melayani atau menjadi berkat bagi sesama. Ada orang Kristen yang sudah melayani namun dengan sikap yang keliru. Ya, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita melayani supaya kita tetap fokus bisa melayani Tuhan. Yang pertama, saudara, supaya kita bisa fokus melayani Tuhan, kita harus ingat bahwa Kristus melakukan segala sesuatu. Kristus bekerja di dalam kita dan melalui kita. Saudara-saudara, kita merasa bahwa kita melayani Tuhan artinya kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, bukan? Kita seringkali berkata, aku sudah berbuat sesuatu untuk Tuhan, aku sudah melayani Tuhan. Seakan-akan kita yang bekerja sendirian dan Allah pasif, Allah tidak berbuat apa-apa. Saudara, yang benar adalah Allah atau Tuhan Yesus terus aktif melayani kita sejak kita percaya sampai kita kembali ke hadapannya. Jadi saudara, pada waktu kita juga rindu untuk melayani Dia. Dia juga adalah Allah yang terus bekerja. Jadi saudara, bukan kita sebagai tokoh utama atau pemeran utama dalam pelayanan, tapi Yesus sebagai pemeran utama, tokoh utamanya. Jadi saudara, Allah selalu melibatkan kita di dalam pekerjaannya. Jangan sampai akhirnya kita berpikir karena Allah bekerja di dalam kita dan melalui kita, kita akhirnya jatuh kepada satu gagasan hyper Calvinis, yaitu Allah bisa melakukan segala sesuatu dan tidak melibatkan manusia. Betul saudara, ya. Tetapi Allah di dalam karya penyelamatan, Dia melibatkan kita untuk ikut melayaninya. Saudara, kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 yang tadi sudah kita baca. Saya akan ulangi lagi, ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita lihat, meskipun ayat ini seakan-akan berbicara tentang Paulus, tetapi Paulus tekankan bahwa aktor utamanya tetaplah Allah. Kenapa? Kita melihat bahwa 3 kali Paulus menyebut kata kasih karunia. Artinya bukan saya, ini semua karena kasih karunia Allah yang melakukan, yang bekerja melalui saya. Saudara-saudara, 3 kali artinya Paulus tekankan bahwa Allah lah sebagai pemeran utama. Apa yang dikerjakan oleh kasih karunia Allah di dalam diri Paulus? Saudara, yang pertama kita lihat bahwa Paulus berubah hidupnya karena kasih karunia Allah. Dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi Paulus ingin katakan, saya bisa seperti sekarang ini
karena kebaikan hati Allah, karena kasih karunia Allah. Saudara tahu siapa Paulus sebelum dia bertobat? Dia dikatakan dia adalah penganiaya jemaat Allah. Oleh karena itu saudara, tidak heran Paulus merasa paling kecil, paling hina, ya, paling rendah dari antara semua rasul. Dan dia juga merasa tidak pantas dikasih gelar sebagai rasul atau termasuk kelompok rasul. Kenapa saudara? Karena tidak ada rasul lain seperti Paulus. Sebelum bertobat menganiaya jemaat Tuhan, tidak ada yang seperti Paulus. Oleh karena itu saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Paulus sadar betul ia bisa berubah, bukan karena keinginannya. Keinginannya adalah terus menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi Allah yang bekerja di dalam dan diri Paulus, melalui Paulus. Sehingga Paulus yang tadinya penganiaya jemaat Allah menjadi pelayan jemaat. Saudara, apalagi yang dikerjakan kasih karunia Allah di dalam diri Paulus? Apalagi saudara? Paulus katakan, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Paulus bekerja lebih giat, lebih berjeri lelah dibanding semua rasul. Apakah Paulus ingin menyombongkan diri dibanding rasul-rasul lain? Aku bekerja lebih keras? Tidak saudara. Karena dia katakan ya, bahwa dia lanjutkan kembali kata-katanya, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kalau aku bisa bekerja lebih keras dibanding dengan rasul-rasul lain, itu karena kasih karunia Allah yang bersama-sama dengan aku. Paulus katakan ya, di sini sekali lagi dia bisa bekerja lebih keras. Kenapa saudara? Selain dia tahu ada kasih karunia Allah di dalam diri dia, sebagai responnya Paulus juga katakan bahwa dia tidak ingin menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Dia tidak ingin kasih karunia yang sudah Allah berikan itu menjadi kosong, menjadi tidak bermanfaat. Inilah respon yang tepat dari orang yang mengerti bahwa dirinya sudah menerima sesuatu yang begitu berharga. Menerima kasih karunia Allah. Dia tidak layak, tapi dia mendapatkan kasih karunia itu. Dan dia menghargainya dengan bekerja lebih keras dibanding yang lainnya. Saudara-saudara, adakah kita juga memiliki sikap seperti Paulus? Kita bekerja lebih keras, bukan supaya kita ini bisa masuk surga, bukan supaya orang lain memuji kita, tetapi kita tahu karena kasih karunia Tuhanlah yang membuat kita dapat melakukan semuanya itu. Saudara, Paulus melayani Tuhan lebih keras karena Allah yang bekerja di dalam dirinya dan melalui dirinya. Saudara, dia menunjukkan perubahan hidupnya itu karena kasih karunia. Dia juga melayani Tuhan dengan lebih keras, itu juga karena kasih karunia. Saudara, setiap kita sudah menerima kasih karunia. Adakah hidup kita sudah ada perubahan? Kita sudah menerima kasih karunia. Apakah sudah ada perubahan di dalam hidup kita? Apakah kita sudah melayani Tuhan lebih keras? Ya, atau saat ini kita dalam kondisi jenuh, bosan, malas-malasan dalam melayani Tuhan. Saudara, saat ini mungkin ada di antara kita yang merasa sudah capek melayani Tuhan. Kita sudah melakukan banyak hal, tetapi kita melihat tidak ada kemajuan atau hasil. Sehingga saudara, kita merasa begitu-begitu saja keadaannya, membuat kita menjadi malas untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, atau kita merasa kita sudah menolong banyak orang. Saudara melihat bahwa mereka yang ditolong menerima bantuan, ya, sepertinya begitu berharap, bergantung kepada kita. Saudara mungkin sudah melayani dengan berjeri lelah, namun kelihatannya orang-orang yang saudara layani tidak tahu berterima kasih.
Atau saudara sudah memberikan uang, waktu, dan tenaga. Lalu saudara merasa, buat apa lagi saya melayani Tuhan? Saudara, inilah kondisi kita. Maka diri kitalah yang melakukan semuanya. Kalau ini yang menjadi kondisi kita, kita merasa semua itu karena saya yang bekerja untuk Tuhan. Saudara, kita lupa kita dapat melayani Tuhan dan menjadi berkat bukan karena kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, tetapi karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, sehingga Tuhan mengerjakan di dalam kita dan melalui kita. Jadi sadarilah kita dapat melayani Tuhan dan sesama. Kita tidak sendirian, saudara, tapi ada kasih karunia Allah yang menyertai kita, bersama kita untuk melakukan pelayanan-pelayanan di dalam kita dan melalui kita. Dia melibatkan kita sebagai sarananya. Saat ini kalau kita sudah bosan, malas dan pelayanan, karena kita melihat kondisi orang-orang yang kita layani, anak kita atau pasangan kita belum berubah, saudara, bisa jadi kita menjadikan diri kita yang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan kita tidak membiarkan Tuhan bekerja di dalam kita dan melalui kita. Saudara, pada waktu kita tahu bahwa Allah bekerja di dalam dan melalui kita, ini memberi kepada kita kekuatan ekstra, sehingga kita tidak mudah untuk berputus asa. Maukah kita belajar dari Rasul Paulus yang melayani lebih keras, karena dia tidak ingin kebaikan hati Allah disia-siakan, kasih karunia Allah menjadi sia-sia. Dia tidak ingin hal itu terjadi. Apakah kita juga mau seperti Rasul Paulus? Maukah kita menghargai kebaikan hati Allah yang sudah menyelamatkan kita dengan melayaninya? Ingat bahwa kita tidak sendirian dalam pelayanan dan mengerjakan pelayanan, tapi Allah memberikan kepada kita kekuatan dalam mengerjakannya. Di dalam pelayanan kita hanya sebagai pemeran pembantu, dan Allah sebagai pemeran utama. Saudara-saudara, William Carey, dia adalah bapak misi modern. Dia melakukan pelayanan yang begitu besar. Kenapa saya katakan besar? Karena dia sudah menerjemahkan seluruh Alkitab dalam bahasa Bengali, bahasa Oriya, bahasa Mariti, Hindi, Asamese, dan Sanskrit. Dan sebagian Alkitab ke dalam 29 bahasa lainnya. Luar biasa, bukan? Saudara, William Carey sebelum dia meninggal, dia sudah menuliskan, nanti kalau saya meninggal, tuliskan kata-kata ini di nisan saya. William Carey lahir 17 Agustus, kemerdekaan kita, 1761. Meninggal Juni 1834. Apa yang dia ingin ditulis di batu nisannya, saudara? Seekor cacing yang malang, hina dan tak berdaya, pada kasihmu aku jatuh. Bayangkan, saudara, seorang yang begitu hebat mengerjakan banyak pelayanan menerjemahkan Alkitab. Namun di akhir hidupnya dia merasa dirinya hanya seekor cacing yang malang, hina dan tidak berdaya. Mengapa Bapak Carey mengatakan hal ini? Saudara, mengapa? Karena dia tahu bahwa dirinya banyak kelemahan. Seperti seekor cacing yang begitu hina, yang tidak berdaya. Tapi karena Allah yang bekerja di dalam dia dan melalui dia, maka dia bisa melakukan pelayanan. Saudara, kita mengenal moto dari William Carey. Harapkanlah hal-hal besar dari Allah. Usahakanlah hal-hal besar bagi Allah. Saudara, seringkali kita hanya mengharapkan hal-hal besar dari Allah. Kita ingin pelayanan kita maju, gereja kita maju. Tapi kita tidak mengusahakan hal-hal yang besar bagi Allah. Kita hanya diminta mengusahakan. Karena hasil dari pelayanan itu seluruhnya dari Allah. Allah lah yang akan bekerja
di dalam dan melalui kita. Saudara, mari kita fokus melayani Dia. Kita tidak perlu takut atau kita merasa kecewa karena kita punya kelemahan. Saudara, kita tidak sendirian dalam mengerjakan pelayanan, tapi Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita. Apakah kita mau fokus melayani Dia? Menjadi berkat bagi sesama seringkali dianggap mustahil bagi kita. Ingat saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah dapat memakai kita untuk memberkati orang lain. Saudara, yang kedua, kalau yang pertama tadi kita harus ingat bahwa Kristus bekerja di dalam dan melalui kita. Bagaimana kita fokus melayani Tuhan? Ada orang yang tidak lagi fokus melayani Tuhan. Dulu dia melayani, tetapi sekarang tidak lagi melayani Tuhan. Dia merasa orang-orang yang dilayani bukan berterima kasih, tapi ada yang bersikap kurang ajar, melawan, memarahinya. Ini terjadi saudara di dalam sebuah pelayanan. Ada juga yang merasa sudah korbankan uang, tenaga, dan waktu, tapi tetap saja orang-orang yang dilayani tidak ada perubahan, sehingga dia merasa kecewa. Saudara, masih banyak lagi alasan lainnya sehingga seseorang tidak fokus melayani Tuhan. Bagaimana kita fokus melayani Tuhan? Yang kedua, ingat, kita tidak berkorban apapun. Kita tidak berkorban apapun. Tidak seorang pun suka berkorban, saudara, termasuk Petrus. Sehingga dia bertanya kepada Tuhan, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Matius 19 ayat 27. Petrus melihat orang muda yang kaya itu. Dia tidak berani tinggalkan hartanya. Akhirnya dia pergi meninggalkan Yesus. Dibanding dengan orang muda yang kaya itu, Petrus sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Sehingga Petrus bertanya, apa upahnya bagi dia dan teman-temannya? Apa jawaban Yesus, saudara? Yesus menjelaskan bahwa kita akan bertahta bersama-sama dengan Dia. Dan bersama-sama dengan Dia kita akan menjadi hakim atas bangsa-bangsa. Itu dijelaskan dalam ayat 28. Setelah itu Yesus menjawab pertanyaan Petrus dalam ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Apa yang dimaksud akan menerima kembali 100 kali lipat? Apakah ini harafiah kita akan menerima 100 rumah kalau kita meninggalkan rumah kita untuk melayani Tuhan? Bukan secara hurufiah, karena di dalam Lukas 18 ayat 30 ayat yang paralel dikatakan berlipat ganda. Jadi saudara, Yesus akan mengganti dengan berlipat ganda, dengan banyak sekali, dengan berlipat-lipat setiap orang yang sudah mengorbankan segala sesuatu demi untuk Dia. Saudara, siapapun yang meninggalkan keluarga, meninggalkan relasi, daerah, demi untuk melayani Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan orang itu sendirian. Tuhan akan memperkenalkan mereka dengan orang-orang lain yang akan menjadi saudara-saudaranya. Jadi saudara, kita lihat bahwa Tuhan akan menggantinya. Jika kita meninggalkan pekerjaan demi Kristus, melayani Tuhan, Tuhan akan menggerakkan orang-orang untuk memberi kepada saudara. Sehingga saudara tidak kekurangan. Bahkan saudara sendiri dapat memberi untuk orang lain. Saudara, bukankah hanya orang yang merasakan berkat Tuhan itu melimpah baru dapat memberi untuk orang lain? Maka saudara, orang yang belum bisa memberi, artinya dia belum merasakan bahwa berkat Tuhan itu melimpah dalam hidupnya. Saudara-saudara, jika Tuhan mengganti setiap pengorbanan kita, apa kita masih berani berkata bahwa kita sudah berkorban? Sudah tidak ada lagi yang kita korbankan. Karena apa yang kita korbankan, Allah sudah menggantinya. Saudara, 4 Desember 1857,
David Livingstone, misionaris di Afrika. Orang-orang begitu terkagum-kagum dengan pengorbanan yang dia buat dalam menghabiskan begitu banyak waktu ya hidupnya terus tinggal di Afrika, melayani di Afrika. Dia katakan, dapatkah itu disebut pengorbanan? Ini benar-benar bukan pengorbanan. Dia katakan demikian. Lebih baik katakan itu adalah suatu hak istimewa. Terakhir dia garis bawahi, saya tidak pernah berkorban. Saya tidak pernah berkorban. Kata-kata ini juga harus kita katakan kepada diri kita setiap saat pada waktu kita merasa kita sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan uang kita. Saudara, apa kita merasa sudah berkorban? Kristus sudah menggantinya dengan berlipat ganda. Masalahnya kita tidak melihat kalau Tuhan sudah mengganti pengorbanan kita. Tapi yang kita lihat diri kita sudah jadi korban. Ya, kita sudah menjadi pahlawan. Kita mengasihani diri kita yang sudah banyak berkorban. Kita merasa kita tidak mendapatkan penghargaan. Saudara-saudara, biarlah mata hati kita dibukakan oleh Tuhan. Sehingga kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada seseorang yang sudah berkorban. Tuhan selalu membayar, bahkan berlipat ganda. Mereka yang merasa tidak berkorban apapun untuk Tuhan, dia akan melayani Tuhan dengan sukacita. Dia merasa saya tidak pernah berkorban untuk Tuhan. Sehingga dia melayani Tuhan bukan dengan berkeluh kesah, tapi dengan sukacita. Tapi mereka yang merasa sudah banyak berkorban untuk Tuhan, dia akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan dia akan mengasihani dirinya. Saudara-saudara, saya akan simpulkan. Mari kita fokus melayani Tuhan. Dengan cara bagaimana? Kita sadar bahwa Kristus bekerja di dalam kita dan melalui kita. Kita tidak bekerja untuk Tuhan, namun Tuhan bekerja melalui kita terlebih dahulu. Kita dapat fokus melayani Tuhan ketika kita sadar bahwa kita tidak berkorban apapun, karena Tuhan mengganti pengorbanan kita dengan berlipat kali, bahkan dengan yang terbaik. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah sekali lagi Engkau kuatkan kami Tuhan, untuk kami fokus pada panggilan-Mu, melayani Engkau Tuhan, karena Engkau sudah bekerja melayani kami terlebih dahulu. Engkau memberikan kami Tuhan kekuatan, kasih karunia. Engkau berdiam di dalam kami, sehingga kami mampu mengerjakan hal-hal yang Engkau ingin kami lakukan. Tolong supaya kami tidak melihat diri kami sebagai tokoh utama, tapi kami belajar seperti Rasul Paulus. Dia tahu bahwa Engkaulah Tuhan pemeran utama di dalam hidupnya. Dia bisa berubah hidupnya, dia bisa melayani Tuhan dengan bekerja keras, dengan sungguh-sungguh. Dia tahu itu karena Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga topang kami, supaya kami juga sadar kami tidak pernah berkorban apapun. Engkau sudah mengorbankan terlebih dahulu Tuhan dirimu untuk kami. Biarlah kami sadar Tuhan, Engkau tidak pernah berhutang kepada kami. Engkau telah membayar apa yang kami korbankan dengan berlipat ganda dengan yang terbaik. Ampuni Bapa kalau seringkali kami merasa kami telah banyak berkorban untuk Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami melayani Tuhan dengan bersungut-sungut, dengan hitung-hitungan, dengan bermalas-malasan. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kiranya Engkau yang berbelas kasihan kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya kami fokus pada panggilan-Mu, melayani Engkau semasi kami kuat. Semasi kami bisa, bahkan ketika kami pun Tuhan terbaring, kami pun tetap percaya kami bisa melayani dengan kami berdoa bagi orang-orang yang ada, bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan berdoa syafaat. Mari kita merendahkan hati kita dukung dalam doa apa yang menjadi pergumulan gereja, bangsa, dan juga saudara-saudara seiman. Bapa di surga, kami bersyukur untuk Maria, Bahar, Rosa, Lena, dan adik Kels yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, Kau telah sertai mereka sejauh ini, dan kami percaya Engkau akan pimpin dan memberikan yang terbaik buat hidup mereka. Tuhan, kami juga tetap berdoa, biarlah ya Tuhan, mereka juga tetap melihat anugerah-Mu melampaui tantangan. Kami doakan Tuhan untuk kesehatan Lena, untuk adik Kels, Maria, dan juga Rosa. Berkati Tuhan supaya mereka memiliki tubuh yang sehat dan mereka bisa melakukan aktivitasnya. Kami juga doakan Tuhan, pergumulan-pergumulan keluarga biarlah tidak menyurutkan iman mereka. Mereka tetap melihat bagaimana Engkau bekerja dan Engkau membuka jalan serta Engkau menolong. Kami juga doakan Tuhan untuk gereja kami, Kau yang memberkati supaya kami sebagai jemaat, kami juga tetap melakukan tugas dan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah pandemi tidak membuat kami akhirnya hanya fokus kepada diri dan tidak melakukan bagian kami. Kami berdoa Tuhan, tolong supaya kami lebih giat lagi melakukan apa yang dapat kami perbuat untuk sesama kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang sedang menangani kasus COVID, berkati Tuhan supaya hal ini juga bisa berjalan dengan lancar, masyarakat boleh mendukungnya, negara kami boleh menjadi negara yang lebih baik lagi di dalam kesehatan dan tetap bisa melakukan aktivitasnya, ekonomi juga bisa membaik. Kami juga serahkan Tuhan untuk negara Afghanistan, Kau berkati. Di sana pun Engkau juga hadir dan Engkau pimpin Tuhan supaya sekali lagi mereka juga boleh mencari Tuhan dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Kami serahkan Bapa semua ini ke dalam tangan-Mu, kami rindu Tuhan. Engkau yang bekerja di tengah-tengah mereka. Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita sudah tahu kita memberikan persembahan bisa lewat transfer ke BCA Terang Hidup ataupun membawa langsung ke gereja Terang Hidup. Sebelum itu kita membaca nats persembahan yang terambil di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu kita mengangkat pujian KPPK nomor 254. Ku perlukan juru selamat. Dan bukan cuma kita yang memerlukan juru selamat, orang lain juga memerlukan juru selamat. Mari kita berikan hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ku perlukan juru selamat agar ku tak tersesat, dan ku harus merasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku teduh
Saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan juga menyertai engkau di dalam engkau menjalankan kegiatan-kegiatan. Biarlah engkau juga tetap bersandar kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.